Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Si mantan BEM UGM ya, mantan ketua BEM UGM tahu ya? Yang ganteng aja kagak ya kan, tapi lagaknya macem apa, cover boy. Hah? Ya kan, ganteng aja kagak apalagi pinter. Hah? Sangat jauh. Nah, info terbaru yang bersangkutan sekarang sedang kejang-kejang. Pasalnya bacotannya yang sangat kasar dan bahkan menyamakan Prabowo dengan seekor kucing kurap ya. Akhirnya ditanggapi serius ya oleh banyak netik kapok. Mutiar kue. Bahkan tidak sedikit ya tokoh publik, tokoh politik yang mengultimatum manusia pekok yang satu ini. Dan ternyata teman-teman ya, usut punya usut. Kini sudah terbongkar bahwa yang bersangkutan ini adalah jongosnya Chaplin. Flynn, udah tua bangke ya kan, kumis rontok, ternyata masih punya jongos ya, anak muda macam kayak gini. Makanya ya kan, berani banget mencaci maki Prabowo kucing kurap yang satu ini. Ternyata jongosnya Chaplin toh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja. Hanya fiksi belaka. Ini kritik. Begini tokoh muda yang harus menjadi panutan anak-anak muda kita. Yang begini yang menginspirasi aktivis-aktivis mahasiswa kita. Saya tanya, ilmu apa yang bisa kita petik dari pernyataan-pernyataan seperti itu? Kalian sadar nggak? Kenapa ruang publik kita semakin banyak diisi oleh kalimat-kalimat seperti itu? Kenapa semakin banyak umpatan, cacian, kotoran, kebun binatang, bahkan alat kelamin diucapkan di ruang publik tanpa filter? Karena kita tidak hanya menormalisasi semua itu, tapi kita juga mengapresiasinya. Mantap bang, kamu sudah mewakili kami. Relate banget dengan perasaanku bang. Bayangkan, kalimat-kalimat seperti itulah yang akan membersamai tumbuh kembang anak-anak kita yang masih TK, yang masih SD, yang sehari-harinya pegang handphone. Dulu ya, waktu kita masih kecil, sekali saja ngomong jorok, mulut kita langsung ditampar sama orang tua kita. Saya tuh ingat betul, saya pernah dipaksa ngunyah cabai sama mama karena kedapatan bilang Asu sama teman. dan sampai sekarang itu selalu keinget setiap kali saya mau ngomong jorok. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing deh. Apakah kita akan selalu menormalisasi dan mengapresiasi kalimat-kalimat seperti itu? Thank you. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Bahkan kami secara pribadi sudah sering menyampaikan hal tersebut sejak dulu ya, di konten-konten yang dulu udah lama bertahun-tahun, bahwa kata-kata kasar ya di depan publik, cacian, makian, hinaan, bahkan fitnahan itu tidak berbahaya bagi bangsa dan negara ini ya. Terutama orang-orang dengan EQ di atas 78. Itu hanya berefek pada masyarakat dengan EQ di bawah 78 saat ini. Tetapi hal itu tetap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara 5-10 tahun yang akan datang dan selanjutnya. Kenapa? Karena cacian makian itu akan menjadi normal nanti dan dianggap itu bagian dari sebuah kenormalan. Jadi nanti budaya Indonesia itu akan bergeser.
ya dari budaya ketimuran yang penuh tata krama sopan santun menjadi budaya Timur Tengah yang suka mencaci maki. Ya, Timur Tengah itu yang mana Bang? Nggak tahu juga saya, ya kan? Lanjut. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adi Aksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama, saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan. Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Gak boleh begitu ya. Kalau kamu orang Islam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak dengan kata seperti ini, apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong. Karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulanya saya simpatik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kata ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah. Istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya mendapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara, saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau. Sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu. Seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda. Ya, istighfar. Istighfar ya. Jangan ulangi lagi kata seperti itu. Nah, kalau udah macam kayak gini gimana kau? Hah? Mau mencret-mencret kau. Walaupun di belakangmu itu ada si Chaplin, ya kan? Tetap cepat atau lambat kau akan dikuliti oleh rakyat Indonesia. Sekarang aja pejabat nih, mantan pejabat, ya. Mantan politikus berarti kan? Nah, itu sampai berspeak up seperti ini. Karena biasanya ketika ada Presiden Jokowi diserang, nggak ada tuh tokoh politik yang berspeak up, karena memang itu adalah agenda politik. Nah ini agenda politik tetapi pejabat sampai berkomentar, berarti pedasnya udah nggak ketulungan ini. Siap-siap aja ya mantan ketua BEM yang koplak. Lanjut. Ideologi, ada nilai yang mengikat kita, ada etika-etika kebangsaan yang kita. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan, dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya sebagai presiden, kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Kehebatannya ada pada tepuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang. Ada taat azas.
ada ideologi, ada nilai yang mengikat kita, ada etika-etika kebangsaan yang kita. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya, sebagai presiden kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Nah, tetapi demo yang dilakukan teman-teman kemarin, saya kira berjalan lancar dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu betul-betul menyampaikan pikiran-pikiran. Ya, kita saling mengingatkan. Kalau kita salah, saling mengingatkan, dan ini sebagai wujud daripada solidaritas sosial. Tetapi kalau sudah kelewatan seperti itu, ya baru setelah bicara lalu ditepukin tangan seakan-akan sudah hebat. Kehebatannya ada pada tepuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang yang sejatinya agama pun melarang. Agama, nilai-nilai kita, sesama budaya kita juga tidak seperti itu. Gitu loh. Saya kira ini yang harus kita coba lihat. Nah, ini nanti ada dialog dan lain-lain sebagainya. Jangan juga Pak Prabowo nanti orang-orangnya harus hukum. Sekali lagi Pak Prabowo, setahu saya ketika saya dampingi sebagai ketua koalisi tahun 2014, itu beliau itu ya tidak anti kritik. Kalau ada apa-apa kita kritik, ada dialog, apa dasarnya, konstruksinya seperti apa, narasinya apa, itu beliau terlibat. Dan dalam beberapa hal itu terlibat. Ya, jadi ada diskusi, ada perdebatan konseptual. Tidak anti kritik, tetapi terlibat dalam perdebatan konseptual. Dan yang paling penting lagi adalah kita Nah, muncul lagi. Ini tokoh penting di Partai Kuning ya, menyampaikan sebuah pendapat yang menurut saya sangat keras, berapi-api ini. Jadi nggak hanya tadi itu mantan menteri, ini dari kalangan partai politik. Artinya apa? Ya, di sini memang sepertinya memang benar dugaan bahwa yang bersangkutan ini adalah jongosnya si Chaplin ya. Karena kita tahu sendiri lah, Chaplin itu dulu berasal dari partai mana. Dan mantan partainya Chaplin itu kan di dalamnya terbelah menjadi dua. Antara orang yang mendukung si Chaplin, pro Chaplin, dengan yang tidak pro Chaplin. Nah, orang yang barusan berkomentar ini adalah pejabat penting di Partai Kuning yang tidak pro Chaplin ya. Iyalah, bisa ditebak lah berarti siapa di belakangnya si ketua BEM Koplak tadi ya. Lanjut. Nah, ketahuan deh. Aduh. Sebentar. Saya ini benar-benar bertanya lah ya. Ini hasil rekayasa AI atau bukan? Ya, teman-teman coba tulis di kolom komentar ya. Karena saya khawatir ya, foto yang barusan kita saksikan ini adalah hasil rekayasa AI ya. Aduh, saya heran ya. Orang itu semakin tua, semakin dewasa, biasanya bertemannya itu ya dengan orang-orang seumuran. Ini ada orang yang usianya itu sudah sepuh sekali gitu loh. Tapi berteman dengan mahasiswa yang usianya baru 20-an. Berarti apa? Ada upaya untuk memperalat. Ada kepentingan yang ingin dia sampaikan kan begitu. Aduh. Ternyata jongosnya Chaplin toh. Aduh, lanjut. Di negara kita ini lagi ngetren, siapa yang berani memaki dia akan terkenal. Dia akan diundang di seluruh stasiun TV. Itu sudah trennya. Terus kalau ada yang membantah makian mereka dan meluruskan makian mereka akan berteriak.
Ya, kalau kita ini buzzer, kalau kita ini PKI, kalau kita ini orang bayaran. Ya jadi siapapun ya, nggak Roy Suryo saja gitu ya. Masyarakat biasa juga seperti itu gitu. Jadi mereka itu siapa yang berani memaki, siapa yang berani bicara keras tanpa data, yang penting menyalah-nyalahkan Jokowi, itu akan dianggap pahlawan. Itu tren yang sekarang ini terjadi. Setiap warga negara mengkritik itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi ya jangan Pak O juga. Pak Jokowi itu sudah purna tugas dan bukan lagi pejabat publik. Ngaku-ngaku oposisi, ngaku-ngaku berdemokrasi. Tapi yang dibahas tiap hari Jokowi. Gak waras kalian. Iya, nggak waras. Betul-betul nggak waras. Dan sekali lagi saya sampaikan ya, cacian, makian, hinaan yang terus diulang-ulang ya dan dipublikasikan di media sosial itu tidak akan berpengaruh bagi orang-orang dengan IQ di atas 78. Tetapi sangat berpengaruh terhadap orang-orang dengan IQ di bawah 78. Nggak masalah bang, mereka kan emang orang-orang Pak kok. Iya, nggak masalah. Tapi sangat berbahaya bagi bangsa dan negara 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Karena itu bisa mengubah kebudayaan. Ya, budayaan Timur akan tergerus dan digantikan dengan kebudayaan sumpah serapah yang berasal dari negeri yang konon sangat nyaman ya, negeri para wali yang bisa menurunkan emas, rantai emas dari surga. Pret, palelopeang ya. Lanjut. Halo, Tio Ardianto mengatakan kalau mau berkuasa dengan jalan apapun semua dihalalkan. Dalam kamu sendiri juga gitu loh. Ya, kamu sendiri pun juga gitu. Semua kamu halalkan walaupun kata-kata kamu menyakiti orang, menghina orang, menyaci orang. Itu karena kamu biar apa coba? Ayo, biar apa? Ayo Tio Ardianto itu, BEM UGM itu katanya mahasiswa itu ya. Terus kamu bicara seperti itu semua kamu halalkan itu tuh apa itu? Kata-kata kamu sebenarnya nggak layak dibicarakan di media-media itu nggak layak. Tapi masih tetap kamu ucapkan. Kok bisa ngata-ngatain orang yang berkuasa segala hal bisa dihalalkan? Ya contohnya kamu sendiri kan gitu tuh itu. Karena kamu mau apa ya, mau terkenal aja, baru mau terkenal aja ya, mau berterkenal aja. Sudah menghalalkan segala macam itu. Walaupun itu tidak layak, tidak pantas, ya, itu kamu halalkan itu, ya toh? Gak usah lah kamu itu, ya, kamu itu apa tai dimakan tai kamu itu. Kalau nggak tai makan tai ya kamu itu, ya. Sama aja kalau pepatah itu ngeludah ke atas, jadi nimpah jatuhnya ke muka kamu sendiri, ya. Coba kamu lagi apa terlentang tuh, kamu ngeludah ke atas kan jatuhnya ke muka kamu sendiri. Itu ya kamu ucapkan sekarang ini, akhir-akhir ini. Maka kamu jadi viral seperti itu. Ludah sambil telentang. Ya. Iya, tapi nggak usah meludah ke atas Pak ya. Dia ini emang sudah kelasnya ludah gitu. Bapak kan terlalu puitis lah menggunakan peribahasa. Meludah ke atas akhirnya ludahnya itu mengenai mukamu sendiri. Nah dia nggak usah ngeludah gitu. Karena mukanya udah macam ludah gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.